Pada malam ini kita ingin membahas tentang sebuah rumusan ilmu, bagaimana caranya kita menjadikan agama sebagai kehidupan dan kehidupan kita selalu tidak lepas dari agama. Allah dalam Al-Quran berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Di saat kita menyatakan hanya untuk beribadah kepada Allah, kalau berbicara ibadah hanya dalam bentuk ibadah mahdah, berarti sedikit sekali kehidupan kita masuk di dalam ibadah. Kalau sehari semalam salat 5 waktu, kalau satu waktu 15 menit, berarti kita beribadah kepada Allah hanya 75 menit. Bagaimana saat kita, manusia ini yang tukang cari makan, karena kita membutuhkan makanan, kita juga punya kehidupan rumah tangga untuk melanjutkan keturunan, dan banyak aktivitas-aktivitas lain. Apa itu semua bertentangan dengan kita tidak menjadikan ibadah dalam kehidupan. Kita yang tahu rumusan-rumusan Islam pasti tahu seluruh kehidupan adalah ibadah, artinya memperhambakan diri kepada Allah. Ada saatnya kita melakukan ibadah-ibadah interaksi dengan Sang Pencipta yang diperintahkan oleh Allah. Tapi bagaimana dengan kehidupan lain? Dan dalam ayat yang lain, saat Allah memuji orang yang berzikir, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hamba-hamba yang dipuji oleh Allah, dibanggakan oleh Allah, yang mereka berzikir qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Manusia 24 jam tidak lepas dari 3 kondisi ini. Kalau tidak duduk, ya berdiri. Kalau tidak berdiri, ya berbaring. Jarang kita dapat manusia, ada saat-saatnya dia kepala ke bawah. Tetap dalam 3 kondisi. Berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Artinya, dalam setiap kondisi dan situasi, berzikir kepada Allah. Bagaimana mewujudkan itu dalam kehidupan? Kehidupan yang paling ideal adalah kehidupan beragama. Kehidupan beragama adalah kita selalu tidak putus interaksi dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam agama kita ada yang berkaitan pembahasan tentang ibadah. Kalau dalam fikih ada rubu' ibadah, muamalah, munakahat, jinayah. Itu pembahasan di dalam rumusan agama. Karena fikih adalah rumusan-rumusan bagaimana kita bersikap di dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan rumusan-rumusan syariat. Sehingga di dalam rumusan syariat yang ada dalam fikih tidak cuma berbicara tentang ibadah, berbicara juga tentang muamalah, berbicara tentang munakahat, berbicara tentang hal yang berkaitan dengan urusan publik. Disitulah kita tahu bahwa agama itu, Islam itu tidak terpisah dengan kehidupan. Malah
Al-Quran adalah kitab yang paling lengkap tentang tata cara menjalani kehidupan. Tidak cuma masalah ibadah. Sehingga di sana banyak isi-isi yang membicarakan tentang aturan dan hukum yang tidak ada di dalam kitab Injil seperti dalam Al-Quran. Kalau kitab-kitab yang ada dalam agama bukan dari langit, itu yang paling banyak hukumnya adalah ada kitab di kitab Hindu. Itu paling banyak ketimbang dengan kitab yang lain. Tapi yang paling lengkap hanya ada dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu di saat kita menjalani kehidupan, kita harus sadar bahwa kita tidak selamanya berada di masjid untuk salat. Malah lebih banyak di luar masjid umumnya. Seorang pegawai pekerja kantor, kalau dihitung jam waktunya, apa lebih banyak di masjid ketimbang di kantor? Pasti lebih banyak di kantor. Petani pasti lebih banyak di kebun atau di sawah. Kalau kita beragama hanya saat di masjid, artinya kita beragama cuma sebentar. Nah, sementara agama itu adalah kehidupan. Hanya itu diperintahkan oleh Allah. Maka dalam hal itu disinilah para ulama merumuskan tentang rumusan-rumusan syariah. Syariah tidak cuma yang berkaitan dengan ibadah. Sehingga ada dalam fikih, sehingga bukan rubuk ibadah cuma. Orang yang mau memisahkan kehidupan dengan Islam, pasti dia tidak tahu Islam, walaupun dia dikatakan seorang Muslim. Dia tidak mengerti Islam. Sehingga kita melihat bagaimana rumusan-rumusan fiqh lewat usul fiqh berbicara tentang hukum taklifi. Semuanya berkaitan dengan af'alul mukallaf. Artinya seluruh aktivitas mukallaf ada hukumnya. Nah, ada hukum halal, haram, sah, batal, sunat, makruh, wajib. Itu semua berkaitan dengan af'alul mukallaf. Semua aktivitas manusia. Tidak ada yang keluar dari hukum itu. Kalau bukan halal ya pasti haram. Kalau bukan haram ya halal. Tidak ada halal bukan, haram bukan. Itu tidak ada. Untuk tahu halalnya harus mustanadnya syariah. Syara. Untuk tahu haramnya juga seperti itu. Maka oleh karena itu kita ingin mengungkapkan bagaimana para ulama masa lalu telah merumuskan bahwa kalau kita beragama di dalam kehidupan, kita harus memastikan 3 hal dalam aktivitas kehidupan kita. Karena boleh manusia ibadahnya benar, tapi dia masuk neraka karena kesalahan di dalam kehidupan. Karena tidak beragama dalam kehidupan. Dosa-dosanya terjadi di dalam aspek kehidupan. Bukan karena dia meninggalkan ibadah, tetapi ada dosa-dosa di dalam kehidupan yang terjadi. Sebagaimana di dalam kehidupan ada dosa, di dalam kehidupan juga ada pahalanya. Untuk mencari pahala di dalam kehidupan, ya jadikanlah agama sebagai kehidupan. Bagaimana menjadikan agama sebagai kehidupan? Imam Al-Ghazali merumuskan untuk menjadikan agama di dalam kehidupan, dalam semua aktivitas kita, pertama harus memastikan kita selalu bersikap adil, jangan ada kezaliman di sana. Pastikan adil, jangan ada kezaliman yang haram. Lakukan adalah yang wajib. Bagaimana kita tahu itu? Di dalam semua aspek aktivitas kehidupan, mana adalah, mana zalim.
Karena kalau kita bicara zalim, seakan-akan kita harus ada orang yang terzalimi. Zalim ini baik yang terzalimi orang lain atau terzalimi diri sendiri. Kita kan ada dalam doa tahiyat. Kita mengucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Masa sih orang menzalimi dirinya? Jarang orang bunuh dirinya. Bukan cuma bunuh, menzalimi diri sendiri itulah melakukan dosa-dosa yang resikonya akan kembali kepada diri sendiri. Walaupun terasa itu nikmat, kayak orang menikmati yang mabuk, menikmati sabu-sabu, dia terasa nikmat, tapi sebenarnya sedang menzalimi dirinya sendiri. Dia akan menahan resiko bahaya bagi dirinya sendiri. Begitu juga dosa-dosa. Maka untuk memastikan kita adil, maka kita harus tahu halal haram dalam kehidupan. Wajib punya ilmu halal haram dalam kehidupan. Saat kita masuk dalam sebuah bidang kehidupan, kita butuh skill, butuh keahlian. Itu memang mesti begitu. Tetapi seorang yang beriman, yang beriman kepada Allah dan mengaku dirinya Muslim, tidak cukup cuma skill. Dia wajib tahu tentang hukum halal haram dalam bidang yang dia tekuni. Berdosa tidak punya ilmu tentang halal haram di situ. Pertama, hidup secara pribadi, belum berumah tangga. Kalau sudah masuk ke rumah tangga, tidak cuma cukup tahu cara cari makan. Tidak cukup cuma tahu bagaimana memberi nafkah. Tetapi harus punya pengetahuan tentang halal haram di dalam mencari nafkah dan halal haram di dalam menafkahkan. Itu wajib. Kenapa? Karena di sana salah-salah bisa masuk neraka. Karena faktor ada kezaliman di dalam kehidupan rumah tangga. Itu salah satu wajib. Maka diistilahkan dengan kita selalu bersikap adil. Seorang istri bersikap adil, seorang suami bersikap adil, seorang orang tua juga bersikap adil terhadap anaknya. Anaknya juga bersikap adil terhadap orang tuanya. Di sana ada hukum halal dan haram. Maka berdosa dengan kejahilan halal haram, tidak punya ilmu tentang halal haram di dalam aktivitas yang kita tekuni. Itu cuma contoh. Orang berdagang cari rezeki. Skillnya bagaimana untung sebesar-besarnya. Kan itu cuma skill, tahu teknik mendapatkan untung. Tetapi tidak cukup di situ, harus tahu juga halal haramnya di situ bagaimana di dalam berdagang. Sah dan batalnya itu bagaimana, itu wajib tahu. Sehingga walaupun kita berdagang, tapi kita beragama di situ. Maka Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar berkomentar, katanya kata Atta, majalisuz zikri hiya majalisul halal wal haram. Majelis zikir itulah majelis halal haram, itu sudah majelis zikir. Kita duduk berinteraksi di sana, menjaga halal haram, lakukan itu karena Allah, itu berzikir. Tidur pun sendiri. Kenapa Anda tidur? Saya tidur untuk ada kekuatan beribadah, supaya sehat untuk beramal. Itu sudah berzikir, itu sudah ibadah. Kalau itu niat dan tujuannya.
Maka tidak aneh kalau dikatakan nomul alim ibadah. Tidurnya orang alim itu ibadah. Karena dia punya niat ibadah di sana. Dia tahu caranya. Dia mengerti apa tujuan yang dia lakukan itu. Maka salah satu itu urgen. Tidak boleh tidak. Kalau tidak tahu halal haram, kita terjebak kepada haram, dia akan menjadi dosa-dosa. Dosa manusia gampang dihindari kalau menghindari dosa tinggal salat. Salat kan enggak susah-susah, cuma berapa menit. Bisa salat teratur waktu. Tetapi yang sulit menata kehidupan yang halal. Itu sulit. Banyak dosa-dosa karena faktor kehidupan. Tidak cukup ilmu di sana. Maka itu yang pertama. Atau diistilahkan pastikan kita adil di dalam perilaku di semua aspek kehidupan. Pasti harus tahu ilmu tentang halal haram di dalam semua aspek kehidupan yang kita tekuni masing-masing. Kalau salat, kalau ibadah wajib, semua wajib, itu wajib punya ilmu. Tetapi kalau haji hanya wajib pada orang yang sudah mampu. Mereka yang naik haji itu wajib punya ilmu naik haji. Mereka yang tidak wajib haji dan tidak naik haji, tidak wajib punya ilmu itu. Orang yang tidak berdagang, tidak wajib punya ilmu halal haram dalam dagang. Tapi kita semuanya kalau bukan penjual ya pembeli, wajib punya ilmu tentang sah dan tidak sahnya membeli. Bukan asal beli. Pokoknya di semua aspek kehidupan. Banyaklah aspek kehidupan. Pokoknya pastikan Anda status sosial Anda apa? Saya pengusaha. Usaha bidang apa? Harus tahu ilmu halal haram di situ. Jangan sampai Anda mendapat dosa di situ. Anda cari rezeki bidang apa? Harus tahu ilmu halal haram di situ. Jangan ujungnya cari rezeki dapat neraka. Apapun status, banyaklah yang mungkin kita jelaskan. Yang kedua, untuk menyempurnakan, untuk lebih sempurna, yaitu kita memastikan harus pelaku kebaikan walaupun itu bukan kewajiban. Diistilahkan ihsan dalam istilah itu. Kalau memastikan halalnya itu wajib, jangan sampai haram. Tetapi memastikan berfahlanya walaupun tidak berdosa kalau kita meninggalkannya, itu perlu. Artinya kalau kita mau hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah, ingin bahagia di dunia, jangan cuma cari falah di masjid. Cari falahlah di dalam kehidupan. Banyak falah dalam kehidupan. Orang yang berada di dalam pelayanan publik, di situ ada halal haram. Entah kita di kesehatan, entah di sosial, pokoknya orang pelaku pelayanan publik. Tidak orientasi cuma gaji. Orang beriman ada orientasi fahlanya lebih penting. Di sana dia bisa beramal. Dia dapat falah kalau menjaga, menghindari yang haram. Ini kalau saya lakukan manipulasi ini, saya beruntung dapat duit. Tetapi ingat, seiring dengan itu, dapat hutang dosa yang harus dibayar dengan neraka dan siksaan. Orang beriman pasti ingat, untungnya berapa, ruginya berapa. Kemudian hasil dari itu kita nafkahkan lagi untuk keluarga, menyuapi anak, istri dengan makanan haram.
Sama dengan kullu lahmin nabata bil haram fannaru aula bih. Orang tuanya jadi sumber masuk neraka bagi keluarganya. Padahal diperintahkan pemimpin rumah tangga itu qu anfusakum wa ahlikum nara. Menyuapi dengan makanan haram itu sudah sebaliknya menggiring mereka ke neraka. Itu yang adilnya. Ihsannya banyak kok. Sesuatu yang berpahala. Lakukan. Orang jual beli. Kita melihat ini ada orang miskin. Kita nggak cari untung dengan dia. Kasih modal aja. Harganya harga modal. Tapi tetap dijual. Kita murahkan karena Allah. Memudahkan mereka, membantu mereka. Karena diperintahkan oleh Allah. Itu sudah berpahala. Memang tidak ada untung materi. Tapi ada untung pahalanya di akhirat. Kan dapat pahala juga. Orang penjual mempermudah orang yang membeli. Orang yang membeli mempermudah orang yang menjual. Tidak terlalu kikir menawarkan. Enggak selalu apa kita tawar gitu aja, biarlah saya membantu, dengan saya tidak terlalu menawarkan, dia banyak untung, akan terbantu dia, kita lakukan karena Allah, berpahala juga. Walaupun tidak berdosa enggak kita lakukan itu, banyak sekali pahalanya. Memanipulasi ya berdosa. Maka di sana ada hukum, apa yang sunatnya, apa yang makruhnya. Lakukan yang sunat-sunat. Banyak sunatnya di dalam kehidupan. Seorang dokter kesehatan melayani publik dia masuk surga dengan itu. Banyak kesempatan membantu, tidak menipu, tidak menzalimi. Bukan kewajibannya, tapi tetap dia lakukan karena Allah. Itu menghasilkan keberuntungan di akhirat. Bisa masuk surga juga. Tapi masuk neraka bisa juga. Orang tidak perlu sesar disesar. Hanya untuk dapat untung, itu jadi haram karena menzalimi orang. Apa yang bisa dilakukan secara normal, didaruratkan hanya untuk menghasilkan uang. Itu bukan tambah pahala, tambah dosa. Jadi mau cari pahala ada di situ, cari dosa ada di situ. Dalam jualan ada. Dalam aspek kehidupan lain, semua ada. Jadi kalau mau jadi ibadah berpahala dalam kehidupan, carilah ilmu halal haram, sunat dan makruh di situ. Lakukan ihsan-ihsan. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah. Dunyaka la tadurru akhirataka. Jangan sampai duniamu jadi malapetaka bagi akhiratmu. Kapan dunia tidak jadi malapetaka bagi akhirat? Apabila kamu selalu bersikap adil dan selalu melakukan ihsan, kebaikan-kebaikan. Tetapi harus tahu ilmu tentang itu. Yang ketiga, selalu menyayangi agama. Menyelamatkan agama. Syafaqah ala din. Silakan Anda cari uang. Sebanyak-banyaknya. Pakailah uang itu untuk memperkuat nilai-nilai agama. Bantu agama dengan itu. Anda berpahala. Anda punya kekuasaan. Power dan kekuasaan Anda membantu kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh agama. Allah tidak lupakan kebaikan Anda. Allah akan catat itu. Maka 3 hal ini yang perlu dilakukan. Untuk melakukan itu, butuh ilmu di semua status sosial kita. Di semua profesi kita. Artinya, kesimpulannya apa? Kalau kita orang beriman, mau menjadikan ad-dunya mazra'ah lil akhirah, diawali oleh ilmu. Kalau tentang kehidupan, tidak cukup hanya dengan skill, tetapi
harus masuk nilai etika di sana. Apa itu nilai etika? Itulah nilai agama di dalam kehidupan itu. Apa nilai agama itu? Pastikan adil, pastikan ihsan, pastikan syafaqah haladin. Anda tidak akan dapat memastikan itu kalau tidak punya ilmu tentang itu. Nah, artinya apa? Kalau kita akui ibadah mahdah kita berada di masjid saat salat cuma secuil waktu. Sebagian besar waktu kita ada di aktivitas lain. Robahlah itu menjadi mazra'ah akhirah. Cari ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan profesi apapun yang kita jalani. Itulah cara menjadikan agama sebagai kehidupan. Akhirnya dunia itu jadi mazra'ah lil akhirah. Itulah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Sekali hidup di dunia, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Sekali hidup menyelesaikan dua persoalan. Persoalan hidup itu sendiri dan persoalan setelah hidup. Itulah bahagianya orang beriman, bahagianya orang beragama dan punya ilmu yang cukup di dalam menjalani kehidupan. Maka orang Islam belum dikatakan orang Islam kalau hanya tahu tentang skill, tetapi tidak tahu tentang etika, hukum agama di dalam aspek kehidupan. Itu kira-kira gambaran yang mesti kita siapapun status sosial, maka pastikan punya ilmu agamakah tentang itu. Anda sudah jualan, Anda sudah punya ilmu adalah bagaimana tentang adil di dalam jualan, berdagang, tentang ihsan di sana, syafaqah haladin. Ada jadi pelayan publik, sudah punya ilmu agama tentang halal haram di sana, sudah punya ilmu agama tentang ihsan. Itu bekerja itu menjadi zikir. Maka dikatakan majelis halal haram itu majelis zikir. Ya kan, pertama kita berzikir, astagfirullahaladzim. Selesai berzikir, langsung jualan nipu orang. Itu sudah salah. Atau menzalimi orang di dalam pelayanan, melayani orang lain. Itu sudah salah, bertentangan dengan zikir. Tidak astagfirullahaladzim, tidak la ilaha illallah, lakukan ihsan itu sudah pada mana zikir. Begitu, itu lebih penting. Jadi, yang kira-kira menjadi gambaran dan pemikiran bersama supaya memastikan apa kata Nabi, ad-dunya mazra'ah lil akhirah. Jadi beragama tidak cuma di masjid dan di saat salat. Begitu. Terima kasih.